Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam. Sebelum masuk ke inti videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, yakni Carolina Nabila Pramita, nomor absen 7. Lalu ada Melvira Hoirul Nisa, nomor absen 20. Lalu ada Munajat Tamri dan Mahia Rofi, nomor absen 25. Selanjutnya ada Nikesha Nabila Saki, nomor absen 27. Dan yang terakhir ada Syabil Rafid Atarsya, nomor absen 32. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan pokok pembahasan pada video kali ini. Yang pertama itu adalah membahas peta atau lokasi kerajaan. Yang kedua, proses berdiri beserta pendirinya. Yang ketiga, masa kejayaan dan rajanya. Yang keempat, kehidupan sosial. Yang kelima, faktor keruntuhan. Dan yang terakhir, peninggalan hasil budaya. Yuk, kita simak baik-baik videonya. Peta Kerajaan Mataram Islam. Peta wilayah kekuasaan Mataram Islam mengalami perkembangan dinamis sepanjang keberadaannya. Awalnya di bawah penembahan Senopati. Inti kerajaan berpusat di Jawa Tengah bagian selatan, meliputi wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram Islam berhasil meluaskan pengaruhnya ke sebagian besar Jawa. Yang pertama, pesisir utara seperti Semarang, Demak, Kudus, dan Tegal. Yang kedua, Jawa Timur seperti Surabaya dan Madura bagian barat. Dan yang terakhir, sebagian Jawa Barat seperti Periangan. Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya yang juga dikenal sebagai Panembahan Senapati. Proses berdirinya Mataram Islam bermula dari wilayah yang dulunya dikenal sebagai Alas Mentauk, sebuah hutan yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan atau ayah dari Sutawijaya mendirikan sebuah pemukiman. Lalu, Ki Ageng atau ayahnya wafat dan Sutawijaya melanjutkan kekuasaan ayahnya dengan mengembangkan pemukiman ayahnya. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, Sultan Wijaya memutuskan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Pajang dan membentuk kerajaan baru yakni Mataram Islam sekitar pada tahun 1586. Masa kejayaan Mataram Islam mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyok Rokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645. Pada periode ini, kerajaan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai aspek. Pertama, kekuatan dan militer. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram secara signifikan melalui penaklukan seperti Surabaya dan Madura. Ia juga membangun struktur pemerintahan yang kuat dan terpusat dengan birokrasi yang lebih efisien. Meskipun gagal merebut Batavia dari VOC, kekuatan militer Mataram sangat disegani. Yang kedua, perekonomian. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi yang maju, menghasilkan surplus beras dan komoditas lain seperti gula. Kerajaan juga memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih terorganisir untuk mendukung kegiatan negara. Yang ketiga, kebudayaan. Terjadi puncak perkembangan sastra dan bahasa Jawa dengan Sultan Agung sendiri sebagai seorang pujangga. Seni tradisional seperti wayang kulit, gamelan, dan batik mengalami kemajuan. Yang unik, pada masa ini diciptakan kalender Jawa Islam, sebuah perpaduan dua sistem penanggalan. Yang keempat, ada keagamaan. Islam semakin mengakar kuat sebagai identitas kerajaan dengan dukungan aktif dari Sultan Agung melalui pembangunan masjid dan peran ulama dalam pemerintahan. Intinya, masa kejayaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung adalah era kekuatan politik dan militer yang meluas, ekonomi agraris yang makmur, berkembangan budaya yang signifikan, dan penguatan identitas Islam. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Kesultanan Mataram Islam memiliki beberapa ciri khas yang dipengaruhi oleh sistem feodal dan nilai-nilai Islam yang mulai merasuk. Berikut adalah beberapa aspek penting kehidupan sosial Mataram Islam. 1. Struktur sosial feodal.
1. Raja sebagai pemilik tanah. Raja atau sultan memiliki kedudukan tertinggi dan dianggap sebagai pemilik seluruh tanah kerajaan. Yang kedua, penjabat kerajaan sebagai tuan tanah. Para penjabat tinggi kerajaan bertindak sebagai tuan tanah dan memiliki kekuatan atas wilayah tertentu. Yang ketiga, ada peran agama dalam kehidupan sosial. Sebagai kerajaan Islam, agama Islam memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Mataram. Raja memiliki gelar panatagama yang berarti pengatur kehidupan beragama Islam. Penyebaran Islam dilakukan melalui pendirian masjid dan pesantren, serta penerjemahan naskah-naskah Arab ke dalam bahasa Jawa. Upacara-upacara keagamaan seperti grebek menjadi bagian penting dari budaya masyarakat, merupakan akulturasi antara tradisi Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Faktor yang pertama yaitu kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia. Setelah kekalahan tersebut, kondisi ekonomi kerajaan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk berperang. Dan hal ini berdampak pada penurunan produksi pertanian dan perdagangan. Faktor yang kedua karena campur tangan VOC. Setelah Sultan Agung meninggal, para sultan penggantinya semakin lemah dan bersikap lunak terhadap VOC. Mereka bahkan mengizinkan VOC untuk ikut campur dalam urusan politik kerajaan. Faktor yang ketiga karena perselisihan internal. Perpecahan di kalangan keluarga kerajaan seperti perebutan tahta dan perselisihan antara pewaris tahta semakin memperlemah kekuasaan kerajaan dan dimanfaatkan oleh VOC. Faktor yang keempat karena kemunduran ekonomi. Selain karena kekalahan dalam perang, kemunduran ekonomi juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti bencana alam, kekeringan, dan pemberontakan rakyat yang menyebabkan gangguan dalam produksi pertanian dan perdagangan. Dan untuk faktor yang terakhir, ada perpecahan wilayah. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta menandai berakhirnya kejayaan kerajaan. Kerajaan Mataram Islam tidak memiliki prasasti sebagai peninggalan utama seperti kerajaan Mataram kuno. Prasasti lebih banyak ditemukan dalam konteks kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram Islam lebih fokus pada bangunan, tradisi, dan artefak yang mencerminkan pengaruh Islam. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, peninggalan dalam bentuk bangunan, yaitu Keraton Kasultanan Yogyakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Patok Negara Sultan Diposok Kuning, Masjid Al-Fatih Kepatihan, Masjid Kota Gede, dan Kompleks Makam Imogiri. Untuk peninggalan selanjutnya ada peninggalan dalam bentuk tradisi. Salah satu peninggalan tradisi dari Mataram Islam yaitu ada tradisi Kalang Obong, yaitu upacara membakar benda-benda kesayangan milik orang yang sudah meninggal untuk membawanya ke dunia lain. Peninggalan terakhir yaitu ada peninggalan dalam bentuk artefak. Untuk artefak yang pertama ada Segara Wana dan Syuh Brata, yaitu meriam-meriam peninggalan kerajaan Mataram Islam. Untuk artefak yang kedua ada kerajinan perak yang menjadi ciri khas daerah Mataram Islam. Dan yang terakhir ada Taman Sari, yaitu Taman Istana Keraton Yogyakarta yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I dan memiliki fungsi sebagai benteng. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama menonton video kami. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.